Ribuan warga Jakarta Pusat menyerbu bazar sembako murah yang digelar di Pemprov DKI Jakarta di kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Untuk bisa mendapatkan paket sembako murah seharga Rp100.000 ini, warga harus antri panjang dan berdesakan. Ribuan warga rela antri untuk mendapatkan sembako murah yang digelar Pemprov DKI Jakarta di kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Paket sembako murah berisi 5 kg beras, 2 liter minyak goreng kemasan, 1 kg gula pasir, dan 1 kg tepung. Dijual seharga Rp100.000. Warga mengaku senang bisa mendapatkan paket sembako di bawah harga pasaran, sehingga bisa mengurangi beban belanja harian. Rp100.000 kalau ya, Rp100.000. Tepung, beras, sama gula. Sama gula? Bu, kalau menurut Ibu harga segitu murah nggak sih? Oh, murah banget kok. Murah? Iya. Selain untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, operasi bazar murah ini juga untuk mengendalikan inflasi di tengah tingginya harga beras dan bahan pangan lainnya. Bahwa di dalam rangka pengendalian inflasi, salah satu upaya yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan operasi pasar. Operasi pasar, ketika operasi pasar itu digulirkan, harapannya nanti akan mempengaruhi harga pangan juga. Rencananya bazar sembako murah ini akan terus digelar hingga mendekati bulan suci Ramadan sebagai upaya pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pangan di pasaran. Pemirsa, warga di berbagai daerah di tanah air mengeluhkan harga beras yang kian mahal pasca pemilu 2024. Termasuk di Bekasi, Jawa Barat, di mana ratusan emak-emak harus berdesakan hingga adu mulut demi mendapatkan beras murah yang dibanderol Rp53.000 per 5 kg. Sejak pagi hari, ratusan warga mengular demi membeli beras murah di halaman kantor Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Emak-emak harus berdesakan, bahkan lansia dan anak balita nyaris pingsan karena ikut berdesakan. Sebagian emak-emak bahkan terlibat adu mulut demi mendapatkan giliran pembelian beras paket 5 kg dengan harga Rp53.000. Dalam sekejap, kuota beras murah ludes dan sebagian emak-emak yang tidak mendapatkan bagian kecewa. Para ibu rumah tangga tersebut menilai panitia kurang persiapan. Lah nggak pakai kupon apa-apa dari pihak kecamatannya, mungkin kali ya kurang peraturannya kurang persiapannya nggak ada. Persiapannya harusnya mah pakai kertas kecil gitu ya, dinomerin. Sebenarnya membantu ya? Iya membantu sih, cuman kalau kayak gini ya kebutuhan juga sih ya. Apalagi ibu-ibu kan ngelihat beras sekarang mahal. Nggak beli di pasar? Di pasar kan sekarang seliter itu udah 14.000. Kita kan biasanya kemarin tiap bulan dapat dari kelurahan, ini nggak ada. Berarti ini nggak dapat? Itu beras naik dari kapan sih? Dari pemilu. Warga berharap harga beras segera kembali turun dan stabil. Apalagi menjelang Ramadan, warga khawatir kenaikan harga beras makin tidak terkendali. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Ratusan warga di Sumedang, Jawa Barat harus berhujan-hujanan saat mengantri di alun-alun Situ Raja demi mendapatkan beras murah. Di tengah guyuran hujan, warga rela mengantri di alun-alun Situ Raja, Sumedang saat digelar operasi pasar beras murah dengan harga Rp50.000 per 5 kg-nya. Selain beras, komoditas lain yang dijual di pasar murah tersebut adalah telur ayam dengan harga Rp26.000 per kilogram. Operasi pasar digelar Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Sumedang bekerjasama dengan Bulog, Cabang Bandung, serta TNI dan Polri. Dalam operasi pasar murah tersebut, Bulog menyediakan 10 ton beras dalam satu kecamatan. Ratusan warga juga mengantri di bawah cuaca panas demi mendapatkan beras Bulog dalam program ketahanan pangan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setiap keluarga memperoleh sekarung beras ukuran 10 kg.
Harga beras yang kian mahal benar-benar memberatkan masyarakat. Tak heran jika operasi pasar murah dan pembagian beras program ketahanan pangan diserbu warga, terutama para ibu rumah tangga. Sejak pagi, ratusan emak-emak mengantre di kantor desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas pun kewalahan saat melakukan validasi data dan membagikan sekarung beras bulog ukuran 10 kg. Apalagi jumlah personel pun terbatas. 1.559 KPM, Bang. 1.500 KPM. 59. Itu untuk bulan apa saja itu? Untuk bulan Januari saja sih, Bang. Januari saja. Yang untuk Februari belum. Yang Februari belum. Karena ini per orang satu beras. Berasnya dapat berapa kilo? 10 kilo. Rencana buat apa? Buat makan. Buat makan. Beras sekarang lagi mahal ya? Iya, mahal banget, Pak. Berapa sekarang? Sekarang sekilonya 17.000. 13.000 seliter. Mahal buat Ibu? Mahal, bagi saya kemahalan. Ada bantuan ini menurut Ibu gimana? Alhamdulillah, saya terima banget Pak, bersyukur. Bagi keluarga kurang mampu, program Bansos tentu membantu untuk meringankan beban mereka di tengah harga beras yang makin meroket. Mereka berharap program beras Bansos dilanjutkan dan disempurnakan agar penerima manfaat tepat sasaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Pagi, pemirsa. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengumumkan Indonesia resmi menjadi anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Indonesia pun tercatat menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang bergabung dalam keanggotaan OECD. Perekonomian Indonesia terus mengalami peningkatan yang positif. Tercatat ekonomi Indonesia diakui cukup kuat, solid, dan stabil. Oleh sebab itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengumumkan bahwa Indonesia resmi menjadi anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Erlangga menilai Indonesia sudah punya beberapa modal untuk menjadi anggota OECD. Mulai dari rekam jejak pemulihan ekonomi setelah COVID-19 hingga berbagai komitmen pemerintah terkait ekonomi hijau dengan target yang diklaim berada di jalur benar. Penetapan Indonesia masuk ke OECD tercatat menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang bergabung. Indonesia dinilai berhasil dalam kepemimpinan di G20 dan sekarang Indonesia memimpin ASEAN. Keanggotaan Indonesia di OECD sudah diterima untuk berproses. Jadi ini merupakan momen bersejarah karena Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang diterima untuk aksesi daripada OECD dan yang kedua adalah negara Asia ketiga sesudah Jepang dan Korea. Di sisi lain, bergabungnya Indonesia dalam OECD mendapat dukungan sejumlah negara, yakni dari Australia dan Jepang. Selanjutnya, pemerintah akan segera menyusun peta jalan program Indonesia menjadi keanggotaan OECD. Wakil Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo secara resmi membuka pameran arsitektur 2024 di ISBSD City Tangerang, Banten. Angela berharap para arsitek dapat membuat desain arsitektur yang mampu menjadi daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air. Pameran Arsitektur Indonesia Arts ID edisi keempat tahun 2024 di ISBSD City Tangerang dihadiri langsung Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo. Diinisiasi Ikatan Arsitek Indonesia, PT CIS Exhibition, pameran mengusung tema Placemaking Tolerance yang fokus pada keharmonisan hubungan antar manusia, pengembangan kota, dan pelestarian alam serta teknologi. Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini meminta kepada para arsitek agar dapat membuat desain arsitektur yang dapat menjadi daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif. Kalau kita bicara hotel, villa, restoran, dan lain sebagainya, desain arsitekturnya itu sudah menjadi daya tarik. Jadi bukan sekedar gedung, bukan sekedar tempat, tapi memang menjadi daya tarik yang luar biasa. Apakah itu dari esensi budayanya yang menonjolkan, keunikannya, bahkan kalau kita lihat tren ke depan terkait mungkin green arsitektur. RCID ini banyak menampilkan dari karya-karya dari teman-teman arsitek dan kita berkolaborasi dengan banyak mitra juga yang sesama desainer ya, dari interior designer, dari planner, lalu kemudian dari urban designer juga, dan termasuk juga ahli tata cahaya.
Kehadiran kembali Arts ID 2024 yang keempat kalinya ini menjadi ruang bagi pemangku kepentingan di subsektor arsitektur dalam berbagi gagasan dan pengalaman. Dari Tangerang, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda penyuka makanan pedas, Anda perlu mencoba kuliner di Jombang yang satu ini, yaitu rica-rica mentok. Dagingnya yang empuk dan rasanya yang gurih pedas membuat rica mentok sangat disukai para penggila makanan pedas. Kota Santri Jombang ternyata juga kaya akan kulinernya. Salah satu kuliner yang sangat disukai masyarakat di Jombang adalah rica-rica mentok. Sesuai namanya, rica-rica mentok adalah olahan khas rica-rica yang menggunakan bahan utama daging mentok atau itik. Dibandingkan dengan ayam atau unggas lainnya, daging mentok teksturnya lebih lembut dan empuk sehingga akan memberikan sensasi lebih lezat. Kombinasi bumbu rica yang pedas dipadukan dengan daging mentok yang gurih akan memberikan sensasi yang berbeda sehingga dapat membuat penikmatnya selalu ketagihan untuk menyantapnya. Ini rica-rica mentok. Apa istimewanya? Ya enak ya. Ini kan rica-rica pasti rasanya ada pedasnya juga. Itu yang bikin nagih. Respon pembeli alhamdulillah sih pada suka gitu, cuma kadang-kadang ada yang bilang kurang pedas, ada yang bilang kepedesan, ya wajar namanya lidah banyak ya Mas ya. Cuman banyak yang suka alhamdulillah. Harga rica-rica mentok sangat terjangkau, hanya Rp20.000 per porsinya. Saking larisnya, per hari rica-rica mentok dapat terjual hingga 70 porsi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mohtar Bagus, iNews melaporkan.